Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiq wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini, malam ini kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu-waktu sisa-sisa dari umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, menjelang waktu Isya nanti kita mempelajari salah satu warisan dari para ulama kita, membahas kumpulan hadis dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar, yang mana hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini itu 99 hadis berkenaan tentang pembahasan yang ada di dalam agama kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya agama kita itu secara umum itu membahas tentang akidah, kemudian tentang ibadah, kemudian muamalah, dan juga membahas tentang adab dan akhlak. Jadi ini saling berkaitan. Seseorang yang mempelajari, memperkuat akidahnya, tentu dia akan memperkuat keimanannya, memperkuat amalan-amalan keyakinannya yang ada di dalam hati. Ini orang-orang yang memperdalam akidahnya. Kemudian adapun ibadah yang kita ketahui, yang mana kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah seperti salat, yang tentunya dimulai dengan berwudu. Dan di bulan ini, di bulan yang akan datang, sudah mulai ya, sebagian dari bapak-bapak, ibu-ibu kita yang menjadi tamu Allah itu sudah mulai diantar berangkat berkelompok-kelompok. Alhamdulillah. Adapun yang kita yang berada di tanah air, tentunya kita sudah mempersiapkan diri untuk ibadah udhiyah, yakni menyembelih hewan kurban. Nah, ini perihal ibadah, tentunya kita juga mempelajarinya agar kita di dalam ibadah tersebut, ibadah itu menjadi ibadah yang baik tentunya. Ahsanu amala, amalan yang paling baik. Jadi apa itu amalan yang paling baik? Tentunya amalan yang sesuai dengan, yang pertama, ikhlasnya di situ. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, masalah muamalah. Ini perihal kita dengan kehidupan sehari-hari. Di situ ada jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pekerjaan, bagaimana seorang menjadi karyawan, dan seterusnya, profesinya, seterusnya. Ini di masalah muamalah, hubungan antara sesama muslim atau sesama manusia. Lalu yang terakhir, yaitu maksudnya itu bukan terakhir ya, dia saling berkaitan, cuman pembahasannya, inti pokok pembahasannya di situ, yaitu adab dan akhlak. Dan semuanya saling berkaitan. Tentunya orang yang bagus agamanya, baik akhlaknya, tentunya itu adalah yang diharapkan
Dan ada juga sebagian oknum, kita katakan oknum, orang terkadang rajin ke rumah-rumah Allah, rajin beribadah kepada Allah, tetapi sopan santunnya kurang, adabnya kurang, masih mau menghibah orang lain, masih mau menjatuhkan kehormatan orang lain, tidak mau membayar hutang dan seterusnya. Nah, ini bermasalah orang-orang yang demikian. Taib, kita sengaja membawakan muqaddimah tersebut karena insyaallah kita akan membahas tentang sesuatu yang berkaitan hadis yang membicarakan tentang pengobatan, suatu profesi pengobatan, tabib. Di zaman dahulu tabib kita kenal, atau dokter di zaman kita sekarang. Lalu bagaimana hadis ini akan menggambarkan tentang profesi tersebut. Walaupun hanya satu profesi disebutkan di dalam hadis ini, tentunya ini berlaku pada profesi-profesi yang lainnya. Profesi-profesi yang lainnya. Di kesempatan ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas lebih dari satu hadis. Lebih dari satu hadis karena pembahasannya tidak terlalu panjang. Karena hadisnya berkaitan di hadis-hadis berikutnya. Jadi kita biasanya satu hadis satu kali pertemuan, mungkin di kesempatan ini lebih dari satu hadis yang akan kita pelajari bersama-sama insyaallah. Kita langsung saja ke pembahasan, bahwasanya hadis yang ke-54 ini berkenaan tentang di antara aturan pengobatan dalam Islam. Aturan pengobatan di dalam Islam. Adapun nanti tentang pengobatannya itu ada di hadis yang nanti insyaallah akan kita lewati. Jadi kita belum bahas di sini yang tentang pengobatan, ada di hadis berikutnya sekitar hadis 60-an. Jadi tidak kita 64. Hadis 64 yang tentang yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi SAW menyebutkan ma anzalallahu da illa anzalahu lahu syifa. Jadi Allah tidak menurunkan penyakit melainkan juga menurunkan obatnya. Nah, ini insyaallah nanti kita undurkan pembahasannya. Jadi kita tidak membahas tentang rincinya pengobatan, tapi di sini kita hanya membahas tentang aturan pengobatan terlebih dahulu. Kita sama-sama dengarkan hadis ini berasal dari An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tatabbaha wa lam yu'lam minhu at-tibu fa huwa dhamin, rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Jadi hadis ini berasal dari jalurnya, sanadnya, rantai periwayatan hadisnya An Amrin ibn Shu'aibin an abihi. Jadi Amrin bin Shu'aib ini meriwayatkan dari ayahnya an abihi. Siapa ayah beliau? Shu'aib bin Muhammad. Lalu an jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya di sini adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi SAW. Salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Pernah Abu Hurairah berkata bahwasanya dalam periwayatan hadis yang mengalahkan beliau adalah Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As, bukan Abdullah bin Umar ya, tetapi Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau meriwayatkan hadis kata Abu Hurairah karena beliau mencatatnya. Sementara Abu Hurairah menghafalnya hanya dengan hafalan. Nah, itu makanya beliau dipuji oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi apa pelajaran sebelum kita lanjutkan hadis ini? Bayangkan yang diwarisi oleh para ulama, yakni ilmu. Beliau seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As itu lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya, Amr bin As. Jadi ayah beliau Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau lebih dahulu daripada ayahnya masuk Islam. Ayah beliau setelah beliau masuk Islam, setelah Nabi hijrah ke Madinah baru masuk Islam.
Jadi beliau sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi SAW, dan salah seorang abadilah. Abadilah yaitu Abdullah, empat Abdullah yang sama umurnya dan sama keilmuannya, yaitu Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Zubair bin Awam, dan satu lagi adalah Abdullah bin Abbas. Jadi ini abadilah Abdullah yang umurnya sama dan keilmuannya sama. Jadi beliau mewariskan ke anaknya Syu'aib bin Muhammad, kemudian anaknya mewariskan ke cucunya, yaitu Amr bin Syu'aib. Nah, jadi bayangkan warisan ilmu. Jadi mereka mewariskan ilmu, apa yang didapat dari Nabi SAW disampaikan ke anaknya, dan anaknya menyampaikan ke cucunya. Ini kalau kita belajar hadis, riwayat dari cucu, anak dan kakek ini riwayatnya sahih. Seandainya ada kelemahan, mungkin setelah Amr bin Syu'aib itu biasanya tidak sampai ke dhaif, minimal hasan derajat hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu at-tibu fahuwa dhamin. Barang siapa yang mengobati dan tidak diketahui dia biasa mengobati, maka dia harus bertanggung jawab. Fahuwa dhamin. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i juga di dalam sunannya. Di hadis ini disebutkan bahwasanya hasan. Di hadis ini bisa dijadikan hujjah, bisa diambil untuk menjadi hujjah. Di dalam hadis ini ada kandungan bahwasanya apabila seseorang melakukan profesi, di sini disebut pengobatan. Kalau kita di zaman sekarang dunia kedokteran, apabila dia melakukan suatu, jadi di sini walaupun di sini diambil contohnya itu semua di seorang insinyur teknik sipil, apakah dia seorang yang di bidangnya masing-masing. Karena berbahaya apabila seseorang yang tidak kompeten dalam bidang tersebut, ini akan kacau. Contoh misalnya dokter yang tidak ahli, maksudnya tidak terlalu ngambil spesialis ini dan ini, itu akhirnya melakukan malpraktek yang kita ketahui. Itu berbahaya untuk nyawa, bahkan bisa melayang, bisa membuat orang meninggal. Begitu juga seorang yang misalnya bagian konstruksi bangunan, seorang yang paham tentang sipil, itu harus mengetahui bagaimana kekuatan bangunan tersebut. Membangun misalnya lebih dari sekian lantai, kalau tidak kuat maka akan ambruk, akan mencelakakan juga. Apalagi yang seperti orang yang karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, itu harus di bidangnya juga. Kalau tidak akan terjadi kecelakaan, maka akan fatal akibatnya. Bukan mencelakakan dirinya sendiri, tetapi akan mencelakakan orang lain. Ini perlunya keahlian di dalam bidang tertentu. Jadi jangan sampai kita tidak ada ilmunya di situ, lalu kita terjun di situ, terjadi kesalahan, ini diminta pertanggungjawabannya. Kecuali sudah keluar surat izinnya. Saya sudah diizinkan, ada surat izinnya, lalu terjadi kesalahan, itu tidak bisa dituntut, karena dia sudah diberikan izin untuk melakukan hal demikian. Contoh di sini kasusnya seorang dokter, misalnya dia mengambil spesialis jantung, lalu ada pasien yang berobat tentang keluhan jantungnya, tahu-tahunya ketika proses pengobatan meninggal ajalnya, tetapi dia tidak bisa dituntut. Dan sekarang rumah sakit bukan untuk menjauhi hal demikian, apabila ada tindakan, ada tanda tangan. Ya mungkin ada yang ada tanda tangan. Tidak setuju orang yang keluarganya, tidak bisa diberi tindakan. Ini mau dikasih obat ini, tujuannya ini. Kalau tidak tanda tangan, tidak bisa bertindak.
karena berkaitannya dengan nyawa. Tetapi kalau keluarganya tanda tangan, apapun tindakannya tidak bisa dituntut. Dan itu tidak kesalahan. Tidak kesalahan karena melakukan sesuai dengan prosedur. Berbeda yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Nah, sampai hal demikian agama kita mengaturnya. Jadi bukan mengatur antara kita setiap waktu sholat saja, tetapi semuanya, dari lini semua kehidupan itu diatur. Di pasar-pasar itu diatur. Sampai-sampai ada nama pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis, Kitabul Buyu'. Kitab kumpulan membahas tentang jual beli. Itu dibahas semuanya. Nah, ini yang dibahas, yang disinggung di sini tentang pengobatan. Seorang yang berprofesi sebagai seorang dokter. Kalau istilah zaman dulu tabib ya. Tabib itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya dokter. Nah, kalau kita mengatakan tabib karena ada di film-film tabib Cina itu. Tapi ini secara umum gambaran orang yang berprofesi untuk mengobati pasien. Jadi bagi orang yang tidak ada kemampuan lalu dia terjun, tujuannya adalah untuk keuntungan di situ. Karena sekarang kalau seperti yang kita bahas sekarang, kalau dokter spesialis dengan dokter umum itu berbeda. Konsultasinya itu berbeda. Sebagaimana kita ketahui, itu berbeda. Lalu dia karena ingin keuntungan duniawi seperti itu, apabila terjadi kesalahan, maka dia akan dianggap sebagai seorang penipu. Pertama, dia tidak ahlinya, tidak spesialisnya, lalu tidak keluar izinnya dan seterusnya, maka dia dihukumi sebagai tukang tipu. Dan seorang tukang tipu diancam oleh Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami. Ini contoh di dokter. Lalu pedagang bagaimana? Di zaman Nabi SAW, ketika Nabi berjalan di pasar-pasar, ada orang yang menjual suatu buah-buahan yang di atasnya itu yang bagus-bagus. Lalu di bagian bawahnya itu tidak bagus. Ketika Nabi masukkan tangannya ke bawah, lalu dilihatnya bagian bawahnya itu yang tidak bagus, yang busuk-busuk. Maka Nabi menyebutkan hadis ini, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka itu bukan golongan kami. Nabi menyebutkan bukan golongan Nabi SAW yang menipu. Jadi orang yang tidak ahli di bidangnya lalu berusaha agar mendapatkan penghasilan di situ, maka dia seorang penipu. Maka dia adalah seorang penipu. Ini kalau ini dunia kedokteran. Lalu kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya, mungkin karena orang-orang sudah banyak yang cerdik, orang jual obat yang atraksi itu. Banyak ya omongannya ya, jual obat, dikeluarkannya ularnya, tapi dah habis obatnya tidak keluar-keluar. Ini apakah itu terbukti atau tidak obat yang dijual? Jadi bahaya ya, kita menjual sesuatu untuk mengobati orang yang sakit, tahu-taunya ini ternyata tidak, ini bahaya, membahayakan orang lain, maka itu haram hukumnya di dalam agama kita. Jadi semuanya, walaupun di sini hadis ini konteksnya sebagai seorang tabib, sebagaimana tadi kita singgung, begitu juga sebagai orang yang di konstruksi bangunan, orang-orang yang berdagang, orang-orang yang tukang besi, apapun profesinya, maka harus perhatikan hal ini. Bisa dia di bidang ini ahli atau tidak, pakar atau tidak. Jadi kalau tidak, mungkin di pekerjaan umum saja, pekerjaan umum. Tapi kalau tidak ahli, carilah yang ahli. Begitu juga kita mungkin menerima orang yang bekerja, perhatikan apakah dia ahli di bidangnya. Kalau itu ahli, lebih upahnya atau gajinya itu tidak masalah, karena memang ahlinya. Jadi mafhum konteks tekstual hadis bahwasanya ini menyatakan profesi seorang dokter atau tabib. Jadi apabila dia melakukan profesinya lalu ada terjadi kesalahan, lalu itu memang bidangnya, lalu terjadi kesalahan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, tanpa unsur kesengajaan,
maka tidak perlu dituntut, karena dia sudah sesuai prosedur sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi tidak ada saya tuntut kelalaian, kecuali itu memang kelalaian ya, kelalaian dari seharusnya ditindak, ini tahu-tahunya tidak dilakukan tindakan, maka ini bisa saja dituntut. Tetapi kalau sudah ada prosedur yang dilakukan, seandainya Allah takdirkan meninggal orang yang dirawat, tidak bisa dituntut. Wallahu taala alam. Jadi di sini teringat juga kita di hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa iza dumiyat amanah fantazirus sa'ah. Jadi apabila amanah itu tidak ditunaikan kepada orang yang diberi amanah, fantazirus sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Qal kaifa, lalu sahabat, bagaimana itu ya Rasulullah orang yang tidak menunaikan amanahnya? Qal idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila suatu urusan itu diberikan kepada yang tidak ahlinya, maka tunggulah kiamat. Nah, jadi kalau tidak ahlinya lalu dia terjun ke situ, maka tunggulah kiamat. Kiamat di sini bukan kiamat yang harus ini kiasan ya, otomatis kehancuran. Misalnya seseorang ini, maaf, kita tidak ikut campur dalam urusan negeri kita. Misal contoh, ada sesuatu di kabinet misalnya, ada menteri itu tidak ahlinya lalu diletakkan di situ, ini bahaya. Ini akan membahayakan misalnya. Tentu seorang yang memiliki kabinet itu mengetahui siapa pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita ambil pelajaran di hadis yang ke-54. Kita masuk ke hadis berikutnya, hadis yang ke-55. Ini berkenaan tentang kasus hukum, yakni membatalkan pelaksanaan vonis hukum karena ada syubhat, ada kerancuan di situ. Apa maksud dari hadis ini? Langsung saja kita bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hududa 'anil muslimina mastata'tum. Jadi di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolaklah hudud. Hudud maksudnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan, hukuman had yang telah ditentukan oleh hakim, telah diketuk perkaranya, maka itu ditolak dari kaum muslimin semampu kalian. Fa in kana lahu makhrajun faghallu sabilah. Apabila ada jalan keluar, maka bebaskanlah jalannya. Fa innal imama ayyukhtiya fil afwi khairum min ayyukhtiya fil uqubah. Karena salahnya imam dalam memberi maaf lebih baik daripada ia salah dalam menjatuhkan hukuman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dengan jalur marfu' dan mauquf. Taib, ini berkenaan tentang hukum ya, hukum pidana. Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya tentang hukuman yang ditolak berdasarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, yang bukti yang tidak jelas, saksi yang tidak jelas. Jadi ada kesamaran di situ, ada ketidakjelasan. Karena kita mengetahui di dalam persidangan itu, hakim itu akan mendengarkan dari terdakwa. Terdakwa harus mendatangkan bukti-bukti. Kemudian ada saksi. Saksi di situ harus bersumpah dengan adil. Nah, ini kalau seandainya tidak ditegakkan secara jelas, maka apabila itu masih ada samar-samar, membatalkan hukuman itu lebih diutamakan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi dalam perkara ini, kenapa menggugurkan hukuman, hukuman had tersebut itu lebih didahulukan? Karena ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mendahulukan kasih sayangnya daripada murkanya.
Jadi perhatikan di sini, kalau tidak jelas maka hukuman tersebut itu bisa dibatalkan. Ini kita ambil dari ranah hukum. Tentunya orang-orang yang seorang lawyer, orang-orang yang profesinya di ahli hukum ini lebih mengetahuinya. Cuman kita dibawakan di sini bahwasanya Islam itu semuanya mengaturnya. Jadi bukan sembarangan di dalam menjatuhkan vonis, itu tidak sembarangan. Ada hal-hal itu, sidang itu terkadang bukan satu kali saja, itu berkali-kali didatangkan bukti-bukti saksi yang jelas, baru diputuskan, baru dijatuhkan. Contoh mungkin ada yang di kasus cerai, bukan sekali, itu berkali-kali mediasinya, mediasinya. Tapi kalau sudah kumpulnya, itu akhirnya tidak, sudah dilakukan mediasi, misalnya sudah memiliki anak, apakah tidak kasihan dengan anak, seandainya berpisah dan seterusnya, itu berkali-kali, tapi sudah tidak bisa lagi memungkinkan, maka hakim itu memutuskan berpisah mereka. Keluarlah surat resmi, surat cerainya. Ini masalah pengadilan agama, dan juga begitu hukum-hukum yang di pengadilan yang terdakwa membawakan bukti-bukti yang jelas apa yang digugatnya, dan begitu saksi harus bersumpah, harus dengan jujur menjelaskannya. Ini aturan yang dijalankan seharusnya, ya, harus ditegakkan keadilan, harus ditegakkan keadilan tersebut. Taib. Ini untuk yang masalah hukuman tentang sidang vonis kita cukupkan sampai di situ. Lalu kita lanjutkan. Adapun pembahasan selanjutnya ada nanti di hadis berikutnya, hadis yang ke-58 tentang adanya saksi yang harus adil dan seterusnya. Jadi kita tidak sengaja tidak memperdalam pembahasannya karena hadisnya ada di hadis berikutnya insyaallah. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-56. Jadi agak cepat kita sekarang Bapak-bapak Ibu-ibu. Biasanya satu kali pertemuan satu hadis. Sekarang kita ini insyaallah masuk hadis yang ketiga. Yaitu hadis yang ke-56 di dalam kitab Bacatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, an Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatin. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyah, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, inna ta'atu fil ma'ruf, hanya ketaatan itu dalam perkara ma'ruf, dalam perkara kebaikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini merupakan batasan semua yang wajib ditaati pada pemimpin. Baik itu pemimpin, ya, maksudnya atasan, pemimpin negara, presiden, atau di daerah tingkat 1 gubernur, tingkat 2 wali kota atau bupati dan seterusnya, sampai ke bawah, sampai kedua orang tua. Kemudian suami terhadap keluarga, karena itu juga pemimpin, maka mentaati mereka itu wajib. Tetapi ada batasannya. Ini batasannya yaitu dalam hal yang ma'ruf. Jadi adapun dalam maksiat, la ta'ata fi maksiyah, tidak boleh ketaatan dalam maksiat. Meskipun itu pemimpin, tetapi dalam maksiat. Misalnya orang tua kita misalnya, bagi yang masih muda, ya, kalau ini bapak kita ada orang tua ya, memerintahkan ini minumlah untuk merayakan kebahagiaan, minumlah khamar ini, misalnya contoh, kita happy, minumlah khamar ini, yang sesuatu minuman yang diharamkan, tidak boleh, meskipun itu orang tua, pemimpin dan seterusnya, tidak boleh. Tidak boleh, karena ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jadi kalau ada aturan-aturan seperti ini, perintah seperti ini, maka
boleh untuk tidak ditaati, kecuali itu hal yang ma'ruf. Misalnya kita memerintahkan kepada keluarga kita, seperti orang tua kita memerintahkan ke anak-anak, ya harus ini, harus begini, lakukan ini, baca Quran misalnya dan seterusnya, ikutlah kurban. Misalnya yang sudah berkeluarga juga, yang kita mempunyai anak sudah berkeluarga juga, ingatkan, ini sudah bulan Zulqa'dah, sebentar lagi bulan Zulhijjah, sudah daftar kurban. Mana? Hanya cuman berapa sekarang? Sini berapa Pak? 3 juta. 3 juta untuk yang mampu ya, untuk yang mampu 3 juta. Ini bukan masalah darah atau dagingnya, tapi di sini ketakwaan. Ketika Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, mau enggak taat? Ini ketaatan. Yang Allah terima itu bukannya darah atau daging yang kita kurbankan, tetapi ketakwaan di dalam hati kita. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah. Ketika kaum muslimin tidak berangkat haji, berada di negeri ini, setelah sholat id baru disembelih hewan kurbannya. Jangan terbalik, istilahnya nanti supaya kita pulang hari raya kita langsung makan. Habis setelah subuh dibantainya hewan kurban, tidak sah. Karena aturannya setelah sholat id, setelah khutbah, baru boleh disembelih hewan kurbannya. Baik. Kemudian dari hadis ini bahwasanya segala hal yang bermaksiat kepada Khalik itu ditinggalkan. Jadi la ta'ata fi ma'siyati ilal Khalik. Atau kama qala Rasulullah sallallahu di hadis yang lain, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Khalik, kepada Tuhan, kepada Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila yang ada yang memerintahkan kepada maksiat, maka tidak wajib untuk mentaatinya. Tidak wajib. Sebagaimana tadi, apapun posisinya pemimpinnya, baik itu presiden, gubernur dan seterusnya, atasan, semuanya, kalau berhubungan dalam maksiat kepada Allah, maka tidak perlu ditaati. Karena taat kepada Allah itu lebih diutamakan. Karena Allah yang memiliki seluruh alam semesta, seluruh langit dan dunia berserta isinya, itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mendahulukan ketaatan kepada Allah dibandingkan ketaatan kepada selainnya. Taib. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika misalnya contoh kasus ada pemimpin itu misalnya ada yang tidak sesuai dengan kita ya, apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Misalnya ada pemimpin itu tidak menegakkan keadilan misalnya, kita tetap wajib taat, akan tetapi di sini maksudnya taat dan mendengarnya sesuai dengan kemampuan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikumus sam'a wa ta'ata fi mastata'tum." Hendaklah kalian mendengar dan taat pada apa yang kalian mampu. Jadi wallahu alam. Jadi ini suatu kemaslahatan terhadap daulah Islamiyah, negeri Islam misalnya, sesuatu ditegakkannya suatu negara atau suatu daerah yang di situ ada pemimpinnya misalnya yang tidak adil, maka tetap mendengar dan taat sesuai dengan kemampuan. Tetapi apabila itu disuruhnya bermaksiat, tentunya kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Baik. Masih ada waktu ya Pak. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-57. Pahala ijtihad. Ijtihad itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam agama ini. Di sini ditekankan kepada seorang ahli agama yang menggali ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, lalu berijtihad, mengambil kesimpulan dari pelajaran tersebut. Ini ada pahalanya. Ini ada pahalanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini.
Kita langsung saja dengarkan hadisnya. An Abdullah bin Amr wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang pahala ijtihad. Yang pertama Abdullah bin Amr, yang tadi juga tentang pengobatan juga dari beliau. Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma qala. Jadi ini dua orang ya. Kalau qal itu satu orang, qala, tapi qala dua orang ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakimu fajtahadu wa asaba falahu ajran." Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila hakim membuat keputusan setelah berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala. Wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan apabila dia memutuskan setelah berijtihad dan keliru, maka baginya satu pahala. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi selain orang yang memperdalam agama Allah, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW berijtihad, di sini juga disebutkan yaitu seorang hakim. Ketika hakim sudah mendapatkan bukti-bukti dan kesaksian para saksi, ketika beliau berijtihad memutuskan suatu perkara, apabila perkara itu benar maka dapat dua pahala, dan apabila itu salah tetap juga mendapatkan pahala. Begitu juga orang yang telah mempelajari agama Allah, ketika dia telah menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW, lalu berasumsi mengambil kesimpulan, ternyata kesimpulannya itu salah, itu masih mendapatkan satu pahala. Dan apabila itu benar mendapatkan dua pahala. Tetapi bagi yang bersungguh-sungguh, di sini ijtihad, kesungguhan, benar-benar. Jadi bukan membaca satu dua ayat, tetapi seluruh Al-Quran itu dipelajarinya, dan hadis-hadis Nabi di kitab induk dipelajarinya, lalu dia menyimpulkan suatu hukum. Apabila itu benar mendapatkan dua pahala ganjarannya, dan apabila itu salah mendapatkan satu pahala. Masih mendapatkan pahala juga karena kesalahan, karena nilai dari ijtihadnya, kesungguh-sungguhannya. Begitu juga di dalam kasus persidangan, ini masih berkaitannya dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-56 tadi tentang hakim ya. Seorang hakim telah menyidik, mengumpulkan data-data dari yang menggugat, kemudian telah ada bukti-bukti, kemudian telah ada saksi-saksi, semuanya telah dikumpulkan. Ketika diputuskan, diketuk palu, apabila keputusan itu benar, memang benar, maka sang hakim mendapatkan dua pahala. Dan apabila itu salah tetapi telah mengikuti prosedurnya, telah mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan keadilan, maka apabila salah itu tetap mendapatkan kebaikan, pahala satu kebaikan. Lalu bagaimana seandainya seorang hakim itu agar keputusan itu cenderung lalu diberikan fulus? Ini lain lagi kasusnya. Ini tidak boleh. Di dalam agama kita tidak boleh. Sehingga berubahlah hasil keputusan ini, tidak boleh. Ini tambah berat. Memang di dunia bisa selamat, tetapi keadilan di akhirat, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Lolos di hukuman dunia, di akhirat nanti sedetail-detailnya. Sudah azan ya Pak? 2 menit lagi. Baik. Kita kembali kepada hakim, keharusan hakim untuk berijtihad. Yang pertama, ijtihad dalam rangka memasukkan persoalan diperkarakan pada hukum-hukum agama. Yang kedua, ijtihad dalam menerapkan kebenaran itu kepada orang dekat, sahabat selain keduanya. Jadi menurut pandangannya manusia dalam hal ini adalah sejajar, tidak ada kelebihan satu dengan yang lainnya. Ini bayangkan bagaimana keadilan itu ditegakkan, meskipun itu ada di situ orang-orang keluarga dan seterusnya. Jadi begitulah agama mengaturnya dan mengarahkan kepada kebaikan. Jadi profesi seseorang di dalam peradilan seperti hakim, qadhi, itu adalah merupakan profesi
fardu ya, fardu kifayah. Karena kalau tidak ada qadhi, hakim ditunjuk, dengan apa memutuskan perkara? Jadi bagi yang mungkin memperdalam lawyer, hukum, undang-undang, maka dia telah menempuh sesuatu yang fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mempelajarinya, memperdalamnya, maka itu sudah mewakili. Jadi tidak semua kita yang belajar tentang hukum tersebut, tidak semua kita. Jadi kalau ada sebagian yang telah belajar, dan alhamdulillah sekarang sudah ada yang dipelajari fakultas hukum, bahkan hukum itu sudah ada hukum syariahnya dan seterusnya, hukum ekonomi syariah, hukum keluarga Islam dan seterusnya. Selain hukum yang menyeluruh, yang umum, ada juga pecahan-pecahannya. Adapun yang tadi ada yang terlewat ya, tentang profesi sebagai seorang dokter atau orang yang mengobati orang yang menderita sakit, itu juga memiliki keutamaan. Jadi keutamaannya kata Imam Syafi'i bahwasanya setelah ilmu syar'i, yaitu ilmu syar'i maksudnya ilmu agama ini, maka yang lebih baik, yang lebih banyak manfaatnya adalah ilmu kedokteran. Karena ilmu agama itu menyembuhkan hati orang, penyakit hati, dosa, maksiat dan seterusnya. Adapun ilmu kedokteran itu mengobati penyakit jasad. Orang yang sakit, ini lambungnya yang kena, ini ya. Nah, jadi yang mana yang lebih banyak manfaat setelah ilmu agama? Karena ilmu agama itu keselamatan dunia dan akhirat. Dan setelah itu adalah ilmu kedokteran. Karena manfaatnya yang sangat banyak untuk kesembuhan orang yang menderita sakit. Baik, demikian yang kita pelajari. Alhamdulillah ada berapa tadi? Empat hadis yang kita pelajari kesempatan malam yang berbahagia ini, berkaitan tentang pengobatan dan juga hukum-hukum yang berkenaan di dalam pengadilan. Mudah-mudahan itu bisa kita pahami, dan semakin kita belajar, maka kita terbuka mata hati kita, ternyata Islam itu tidak membahas rukuk dan sujud saja. Semua hal, semua untuk kemaslahatan, kedamaian, kemakmuran orang hidup di permukaan bumi. Ada sengketa, ada nanti perkara yang akan menyelesaikannya, ranah-ranah untuk memperselesaikannya. Begitu juga ketika orang sakit, dan semua kita sakit, semua kita mengalami sakit, ada yang parah, yang biasa, yang seterusnya, ada namanya ilmu pengobatan atau Islam. Nah, agama ini Allah turunkan untuk kita, untuk kemaslahatan kita, selain untuk kebahagiaan dunia dan tentunya untuk kebahagiaan di akhirat, telah diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu isya masuk, maka pelajaran kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan itu bermanfaat kita, dan kita bersyukur terhadap hidayah Islam ini. Allah menjadikan kita beragama Islam, lahir dari bapak ibu Islam, sehingga alhamdulillah ini kenikmatan yang sangat besar bagi kita dengan agama yang hak ini, agama yang telah diperjuangkan, didakwahkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.